1. Aliran Nazariyah. Aliran Nazariyah adalah sebuah aliran teologi dalam Islam yang berasal dari nama pendirinya, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Aliran ini muncul pada abad ke-10 dan menekankan pentingnya iman yang didasarkan pada pemahaman yang benar tentang ajaran agama. Asy'ariyah mengajarkan bahwa akal manusia terbatas dalam memahami hakikat Tuhan, sehingga pengetahuan manusia tentang Allah harus didasarkan pada wahyu yang terungkap dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka juga menolak konsep kesamaan atau penyatuan dengan Tuhan, hulul, dan menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak dan ketetapan Allah. Aliran Nazariyah secara luas diterima dan diadopsi oleh mayoritas ulama dan umat Muslim Sunni. 2. Aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah adalah aliran teologi dalam Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Al-Maturidi pada abad ke-9 M. Mereka memandang bahwa akal manusia dapat digunakan untuk memahami sebagian hakikat Tuhan dan ajaran agama, namun tetap mengakui batas-batasnya. Wahyu dalam Al-Quran dan Sunnah harus diinterpretasikan secara akal dan sesuai dengan fitrah manusia. Maturidiyah menolak konsep antropomorfisme dan menyatakan bahwa Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mereka juga menekankan kebebasan manusia dalam bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka di dunia, di mana keimanan dan amal perbuatan saling terkait. Aliran Maturidiyah diakui dan dihormati dalam tradisi Islam Sunni, banyak diikuti oleh penganut mazhab Hanafi, terutama di wilayah Asia Tengah dan beberapa bagian Timur Tengah. 3. Aliran Khawarij. Aliran Khawarij adalah sebuah aliran teologis dalam Islam yang muncul pada awal periode Islam pada abad ke-7 M. Mereka menolak otoritas Khalifah pertama, Ali bin Abi Thalib, karena berpendapat bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan keunggulan moral dan keislaman. Khawarij memandang seorang muslim yang berbuat dosa besar sebagai kafir dan berhak dihukum mati. Aliran ini dikenal karena sikap radikal dan tindakan ekstrim dalam menyikapi perbedaan pandangan teologis dan politik. Meskipun jumlah penganutnya berkurang seiring waktu, pemikiran Khawarij memiliki dampak penting dalam sejarah Islam dan memberikan pelajaran tentang bahaya ekstremisme dan intoleransi. 4. Aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah adalah aliran teologis dalam Islam yang muncul pada awal periode Islam pada abad ke-8 M. Mereka berpendapat bahwa segala hal dalam hidup manusia ditentukan oleh takdir dan ketetapan Allah, dan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas. Aliran ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk pasif yang tidak memiliki kontrol atas tindakan mereka, dan segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak mutlak Allah. Pandangan Jabariyah ini bertentangan dengan konsep kebebasan berpikir dan bertindak dalam Islam, dan telah dianggap sebagai salah satu pandangan teologis kontroversial. Meskipun pandangan ini tidak mendapatkan dukungan luas dalam sejarah Islam, tetap menjadi objek perdebatan dan kritik dalam pemikiran teologis Islam. 5. Aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah adalah aliran teologis dalam Islam yang muncul pada awal periode Islam pada abad ke-7 M. Qadariyah berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih tindakan mereka, yang berarti mereka memiliki peran aktif dalam menentukan perbuatan mereka sendiri. Aliran ini menolak pandangan Jabariyah yang menyatakan bahwa segala sesuatu ditentukan oleh takdir Allah dan manusia tidak memiliki kebebasan berpikir dan bertindak. Qadariyah meyakini bahwa Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia, sehingga mereka bertanggung jawab atas perbuatan dan pilihan mereka di hadapannya. Meskipun Qadariyah telah menghadapi kritik dan perdebatan dari beberapa aliran lain dalam sejarah Islam, pandangan mereka tentang kebebasan manusia tetap menjadi salah satu isu teologis yang penting dalam pemikiran Islam. 6. Aliran Mu'tazilah. Aliran ini muncul pada abad ke-8 M dan fokus pada penggunaan akal dan logika dalam memahami ajaran agama. Mereka menekankan pentingnya rasionalitas dalam menafsirkan teks-teks agama dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis. Selain itu, Mu'tazilah dikenal dengan doktrin mereka tentang keadilan Tuhan dan kebebasan manusia. Mereka berpendapat bahwa akal dapat digunakan untuk memahami sifat-sifat Tuhan dan memecahkan masalah-masalah teologis.
Mereka juga mengajarkan konsep bahwa Tuhan adil dan memberikan kebebasan kepada manusia dalam menentukan tindakan mereka. 7. Aliran Mujassimah. Aliran Mujassimah adalah aliran teologis yang muncul dalam sejarah Islam yang berpendapat bahwa Tuhan memiliki bentuk dan wujud fisik yang mirip dengan makhluknya. Mereka secara harfiah menerjemahkan sifat-sifat Allah seperti tangan, mata, dan wajah ke dalam bentuk fisik. Aliran ini menolak interpretasi simbolis atau metaforis terhadap sifat-sifat Allah dan meyakini bahwa Allah benar-benar memiliki bentuk fisik yang dapat dibayangkan manusia. Pendapat Mujassimah ini bertentangan dengan ajaran mayoritas Muslim Sunni dan juga menghadapi perdebatan dengan aliran-aliran teologis lain dalam Islam. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim menolak pandangan ini sebagai bentuk antropomorfisme yang tidak sesuai dengan konsep tauhid dalam Islam. 8. Aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah adalah aliran teologis dalam Islam yang muncul pada abad awal Islam. Murji'ah berpandangan bahwa penilaian akhir dan hukuman tergantung sepenuhnya pada Allah, dan iman seseorang tidak dipengaruhi oleh amal perbuatan. Mereka menekankan pentingnya menunda penilaian dan memandang bahwa iman seseorang akan menyelamatkan mereka tanpa memperhatikan amal perbuatan. Aliran ini menolak pandangan Khawarij yang menyatakan bahwa dosa besar dapat menyebabkan seseorang keluar dari agama. Murji'ah mengajarkan penerimaan universal bagi semua Muslim, tanpa memandang kesalahan atau dosa mereka. Meskipun terjadi perpecahan dalam aliran ini, konsep utama Murji'ah tentang penundaan penilaian tetap menjadi elemen penting dalam pemikiran teologis Islam. 9. Aliran Wahabi. Aliran Wahabi, juga dikenal sebagai Wahabisme, adalah gerakan teologis dalam Islam yang muncul pada abad ke-18 di wilayah Arab Saudi. Aliran ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang menekankan kembali pada pemahaman Islam yang sangat konservatif dan literalis. Wahabi berpegang teguh pada kepatuhan kepada ajaran salafus salih, yaitu generasi awal Muslim, dan menolak adanya praktik atau tradisi yang dianggap sebagai bid'ah, inovasi. Mereka menentang penghormatan terhadap makam atau orang-orang suci serta praktik yang dianggap syirik, penyekutuan Tuhan. Wahabi telah memiliki dampak besar dalam sejarah dan perkembangan Islam di Arab Saudi dan juga mendapat perhatian internasional karena pandangan teologis dan praktik mereka yang kontroversial. 10. Aliran Syiah. Aliran Syiah dalam Islam memiliki pandangan teologi yang membedakannya dari aliran Sunni. Mereka meyakini kepemimpinan imamat yang diwarisi secara keturunan dari Nabi Muhammad melalui Ali dan keturunannya, menganggap imam-imam ini memiliki otoritas ilahi. Syiah menghormati keluarga Nabi sebagai tokoh sentral dalam ajaran Islam dan memiliki praktek unik seperti tradisi duka yang mengenang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah keluarga Nabi. Mereka juga menantikan kedatangan Imam Mahdi sebagai pemimpin spiritual di akhir zaman. Syiah memiliki beragam pandangan teologis dan pemahaman, menyebabkan terbentuknya berbagai subaliran dengan perbedaan dalam praktik dan keyakinan.